Semua foodpreneur di seluruh Indonesia. Ketemu lagi dengan saya Sarita Steja di Foodies on Sharing, program ngobrol-ngobrol santai yang menghadirkan narasumber-narasumber menarik di bidangnya dan didedikasikan untuk kemajuan foodpreneur di seluruh Indonesia. Foodies the first F&B edutech Indonesia. Belajar bisnis kuliner ya di Foodies. Nah, malam ini akhirnya ketemu lagi, bahagia banget kita walaupun lagi pada PPKM nih ya sebenarnya ya, tapi semoga teman-teman tetap masih semangat belajar. Yakin walaupun kita kondisi sedang ada yang kesulitan sih memang ya, tapi kita harus tetap semangat untuk belajar dan punya harapan. Halo, selamat malam. Selamat malam, Kak Sasa dan foodpreneur di Indonesia, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tentunya semangat untuk tetap belajar ya buat teman-teman foodpreneur. Nah, malam ini sebenarnya apa ya, bisa dibilang ini kayak reunian sebenarnya ya. Ya benar. Gitu. Jadi apa ya, mungkin kalau buat teman-teman foodpreneur yang belum tahu, nanti aku akan minta Bang Ronald, namanya Ronald Sipahutar. Nggak perlu sebutin lengkapnya kan ya, hafal gue soalnya. Gitu kan, namanya panjang dan keren lah pokoknya lah gitu. Jadi apa, malam ini kita bakal ngobrolin apa itu SCM gitu kan, terus apa itu apa sih SAS ya nyebutnya ya, SAS ya, bener, SAS. Apa itu SAS gitu kan, pastinya pada belum ngerti, belum tahu, dan juga apa gunanya untuk teman-teman pebisnis kuliner. Nah, malam ini kita kedatangan salah satu narasumber, namanya Ronald Sipahutar. Aku biasanya manggilnya Bang Ronald gitu kan. Beliau ini adalah Country Manager Borong Indonesia. Nah, mungkin enakan daripada aku yang panjang lebar memperkenalkan, daripada aku yang panjang lebar, enakan langsung aja kali ya dari Bang Ron. Perkenalan singkat, Bang Ronald itu latar belakangnya apa, mungkin ya, latar belakangnya apa, dan sekarang berkarya di mana aja. Kayaknya banyak nih kayaknya temennya mau komunitasnya. Silakan. Siap. Terima kasih banyak Kak Sasa. Selamat malam teman-teman foodpreneur di mana aja di Indonesia. Saya Ronald Sipahutar. Saat ini saya bergabung di Borong Indonesia sebagai country manajernya. Nah, kalau ngelihat latar belakang, misalnya apa sih yang saya lakukan atau yang pernah dikerjakan sebelumnya, saya lebih banyak ngerjain dari mulai sales, marketing, operation, termasuk di dalamnya supply chain management, di multi-industry, salah satunya pernah di brand restoran gede di Indonesia, Citra Rasa Prima, yang punya Abnormal, Bakso Bujangan. It's one of very good historical di experience-nya saya di bisnis. Itu mungkin Kak Sasa buat teman-teman foodpreneur dan bisa lebih kenal. Ya. Nah, oke nih. Ini kan menarik ya sebenarnya ya. Mungkin boleh nggak Bang, dari awal diceritain dulu. Tadi kan udah disebutin ya, ada SCM, kemudian ada SAS. Nah, ini tuh SCM itu apa secara singkat mungkin ya, gitu. Terus SAS itu apa gitu, dan sebenarnya hubungan antara keduanya itu apa? Oke. Jadi kalau ngelihat proses di SCM itu stand for kayak supply chain management. Artinya kalau kita ngomong supply chain, itu tidak soal dengan pengiriman. Tidak, itu logistik tok. Supply chain kita ngobrol dari mulai awal, dari mulai cari sourcing, teman-teman di foodpreneur cari belinya di mana, sama siapa, kemudian apakah barangnya itu sustain apa tidak, kemudian kalau kita lanjutkan lagi itu bisa skill atau tidak, kemudian kalau kita tarik lagi bisa dikirim gampang atau enggak, disimpannya mudah atau enggak. Nah, keseluruhan itu kita sebut sama supply chain management. Jadi sesuatu yang mesti dikontrol dari hulu sampai dia nyampe ke gudangnya kita atau ke tokonya kita. Itu SCM. Nah, SCM itu merupakan sebuah proses, di mana prosesnya bisa jadi manual atau menggunakan sistem. Nah, saat ini beberapa sistem itu ada yang sifatnya premises, artinya dia sebuah sistem yang diinstal, disiapkan,
dan disimpan di komputer atau di desktopnya atau di servernya teman-teman sendiri. Itu namanya on-premises. Satu lagi, ada yang namanya SaaS, yaitu Software as a Services. Artinya, teman-teman itu hanya tinggal pakai. Barangnya sudah ada, infrastrukturnya sudah disiapin sama sama vendornya, kemudian teman-teman tinggal subscribe, modalnya paling device sama internet. Persis kalau lagi pakai Gmail misalnya, itu Gmail jika dia di subscribe kan namanya SaaS, Software as a Services. Itu mungkin simpelnya Kak Sasa. Oh ya, ini aku tadi lupa nyebutin ya. Jadi buat teman-teman yang lagi pada nonton, ini Bang Ronald ini baik sekali lah pokoknya ya. Gitu. Jadi IG Live malam ini teman-teman harus nonton sampai habis karena nanti kita punya giveaway ya dari Borong itu berupa 10 kaos. Banyak loh itu, 1 2 3 10 tuh ya. 10 tuh kayak jari kita. Ada 10 kaos dari Borong, nanti cara dapetinnya gimana? Harus nonton terus sampai habis. Nanti akan aku kasih tahu gimana cara dapetinnya. Tenang aja. Jadi aku ngasih tahu dari sekarang ya. Jangan keluar dulu karena ada 10 kaos dari Borong. Nah, oke, Bang, kita lanjutin ya. Oke, tadi kan berarti udah dibilang SCM itu kan sebuah proses lah intinya ya, sebuah proses. Kemudian SaaS itu sebenarnya singkatan dari apa tadi? Software as a Service. Software as a Service, iya. Ya, jadi artinya dia itu kayak semacam software yang tinggal kita install ya sebenarnya ya untuk menjalankan proses SCM ini, benar ya? Benar, bahkan nggak perlu diinstal ya. Malahan nggak perlu diinstal sih Kak Sasa. Jadi mereka cuma tinggal buka browsernya, kemudian tinggal langsung login atau gunakan persis pakai Gmail di web misalnya, for example. Oh, I see. Web based ya? Yes. Oh, I see. Oke. Jadi, Jadi nggak harus nginstal apps atau apapun, nggak harus ya? Sama sekali nggak perlu. Nggak? Iya, sama sekali nggak perlu untuk install apps. Jadi teman-teman itu Foodpreneur hanya tinggal langsung pakai aja dia. Kemudian ya udah jalan. As simple as that. Ya. Nah, oke. Oh ya, nanti buat teman-teman yang mau nanya ke Bang Ron, itu nanti bisa di kolom Q&A yang ada di bawah, yang ada tanda tanyanya. Oh ya, bentar lagi kayaknya komennya mau aku matiin, sorry. Sebentar ya, aku matiin dulu. Nah, siap. Biar lebih fokus. Jadi teman-teman nanyanya di kolom yang di bawah ya, yang ada tanda tanyanya. Oke, kita lanjutin nih. Nah, jadi Bang sebenarnya tadi kan udah ngebahas tentang SCM, udah ngebahas juga tentang SaaS tadi ya, Software as Service. Nah, gue takut salah, belibet takut ngomongnya. Software as Service. Nah, kalau borong ini berarti masuk kemana? Jadi kalau borong Indonesia atau borong itu adalah tipe solusi yang berbentuk SaaS, Software as Services. Jadi begitu ada misalnya Foodpreneur ingin menggunakan, itu sesimpel dengan subscribe produknya, and langsung mereka tinggal login dan langsung bisa menggunakan. Karena softwarenya is ready, live, and active buat digunakan. Nah, tapi Bang ini buat teman-teman mungkin masih agak bingung ya, karena tadi ada beberapa istilah juga. Oke, nah. Tapi gue mau nanya nih, kalau misalnya dari perspektifnya Bang Ron ya, kalau buat industri, kan of course kalau SaaS-nya Borong ini pastinya kan untuk berbagai industri ya, pastinya ya. Nah, cuma boleh nggak kalau gue minta point of view dari foodpreneur, artinya dari pebisnis kuliner ya, orang yang menjalankan bisnis kuliner. Nah, sebetulnya benefit apa sih sebenarnya untuk pebisnis kuliner kalau dia pakai SaaS-nya Borong ini? Maksudnya, apakah ada problem apa aja sih yang bisa di-solving sama si Borong? Oke. Kapan sih sebetulnya kita perlu software atau automation system di bisnis kita? Yaitu pada saat proses operationnya membutuhkan skill dan konsistensi. Itu paling dasar. Contoh misalnya, kalau teman-teman punya restorannya satu, kemudian menjual makanan yang sifatnya bisa di custom, bisa dipesan begitu saja,
software seperti SCM tidak terlalu penting buat teman-teman kalau cuma punya satu cabang. Tapi begitu teman-teman punya satu cabang, kemudian punya produk yang mulai dijual dalam bentuk reseller, for example, frozen food, kemudian punya reseller yang ada di Jakarta, di Bandung, di Surabaya misalnya. And that case, berarti teman-teman sudah mulai harus mengelola konsistensi atas satu, konsistensi pemesanan yang berujung atas ketepatan pengiriman. Yang kedua, konsistensi atas pricing. Karena teman-teman sudah mulai harus kelola. Si A price benefitnya berapa, si B price benefitnya berapa, si C price benefitnya berapa. Terus konsistensi atas stok. Kalau teman-teman punya reseller, berarti teman-teman harus tahu stok reseller A itu berapa, stok reseller B itu berapa, stok reseller C itu berapa. Karena agregasi dari stok itu semua, itu akan berpengaruh sama kemampuan teman-teman menyediakan stok secara nasional. Sehingga waktu mereka go to market, barang-barangnya atau produknya sendiri gak bakal kedengeran misalnya kehabisan barang, salah order, salah kirim. And that case, itu misalnya teman-teman sudah pasti harus butuh supply chain management system. Kemudian kalau teman-teman misalnya punya bisnis masuk ke franchise misalnya. Teman-teman sudah mulai punya franchise, cabangnya mulai banyak, franchisee-nya di mana-mana, berarti teman-teman sudah mulai harus mengontrol proses orderingnya atau supply chain yang dari hulu modelnya. Artinya, in this case, teman-teman butuh satu software yang bisa menjaga konsistensi bahwa franchisee A pasti akan bisa melihat barang apa saja atau raw material apa saja yang disediakan buat dia, yang disediakan buat franchisee B, apalagi kalau multi-brand, kan beberapa teman-teman foodpreneur mungkin malah brandnya itu bisa ada 2, 3, 4, and that case sudah nggak bisa scale lagi buat dikontrol secara manual, karena itu akan berpengaruh kepada your operation. Nah, itu adalah tahap di mana teman-teman sebagai foodpreneur itu sudah harus menggunakan software atau automation system. Otherwise, kelihatan simple mungkin. Kayaknya saya pakai Excel aja deh, nanti dikirim pakai PDF, for example. Nah, itu impact ke operational ke belakangnya, begitu jumlahnya sudah 20, 30, 100, apalagi item SKU yang dikelola di atas 10, itu hektiknya udah mulai berasa. Apalagi kalau udah ngomongin rekonsiliasi ER antara franchisee sama finance, terus ngomong sama inventory, udah deh, nightmare banget itu biasanya udah. Kebayang sih, jadi inget. Kebayang. Tapi gini Bang, itu tadi kan kalimatnya apa tadi? Rekonsiliasi, AR, gudang, sama finance, sama mitra ya? Iya, betul. Itu. Tapi itu boleh nggak diceritain gini sih, apa gini? Ya, kita berdua bisa ketawa karena pernah ngalamin ya. Tapi gini, bisa nggak apa ya ngomong gini? Bisa nggak diceritain yang lebih detailnya sih, lebih ke detailnya lah. Maksudnya kan mungkin ada dari beberapa teman-teman yang mungkin belum mengalaminya sampai sedetail itu ya. Tapi dikasih gambaran boleh nggak? Maksudnya gimana ya maksudnya ya? Secara flow itu nightmare-nya itu dari mana gitu? Misalnya dari pemesanan barang atau dari mana lah gitu? Maksudnya diceritain lebih detailnya bisa nggak? Oke, siap. Jadi menarik memang sebetulnya proses ordering ini. Jadi let's say kita ngomong dari yang paling awal, ordering. Biasanya belum jadi nightmare kalau jumlahnya masih sedikit. Order. Let's say saya mitranya Kak Sasa deh. Saya order. Saya order 10. Ya, saya order misalnya 10 SKU ke sana. 10 SKU. Kemudian saya order manual, kirim pakai email, saya tulis. Kak Sasa, saya butuh SKU A, B, C, D, E, F. Harganya berapa, dikirim kapan? Itu simple. Kak Sasa mungkin reply, oke ya, ini noted ya, harganya sekian-sekian, nanti tolong ditransfer. Saya reply lagi, oke, saya transfer ya, everything on the email. Ini bukti transfernya ya, saya kirim pakai WhatsApp, bukti transfernya. Terus yang ngirim bukan saya lagi, finance-nya saya yang kirim. Mbak Sasa, ini bukti transfernya. Oke, kemudian barang dikirim.
Barang dikirim, yang terima orang gudang saya. Artinya dia hanya akan melihat tanda terima, delivery notes-nya. Dia lihat, cek barangnya, ada kurang satu nih. Kurang satu, terus dia tulis, dia kembaliin. Ke Mbak Sasanya, ini barangnya kurang satu. Nah, di Mbak Sasa, habis itu kita email-emailan nih. Mbak Sasa, ini barangnya kurang satu ya. Berarti nanti order berikutnya jangan lupa dipotong ya. Nah, itu udah mulai starting buat awal nightmare tuh modelnya. Nah, bayangkan hal yang sama, kemudian dikali ke 30 orang. Kemudian at the end, finance-nya mulai rekonsiliasi. Ronald itu tadi ordernya udah berapa kali, yang udah bayar berapa, yang dikembaliin berapa. Nah, itu mulai deh tuh, nyari email. Oh, emailnya ke Mbak Sasa tuh, coba diliatin. Bukti bayarnya mana ya? Oh, bukti bayarnya dari si Anu tuh, dari si ini, delivery notes-nya mana ya? Kayak gitu. Nah, itu kelihatannya kayak gampang, tapi percayalah sama teman-teman finance itu, aduh, mereka itu bisa camping cuma buat mastiin mana dia bukti tanda terima, tanda bayar, sama tanda order. Kemudian dijadiin satu. Wah, itu signifikan sekali prosesnya. Nah, ini yang sama Borong kita automate. Jadi dari proses awal, dari order, sampai dengan nanti ke ER, itu semua udah dalam satu flow case-nya. Jadi teman-teman mesti coba lihat, begitu dia mulai kompleks, artinya memang sangat butuh untuk automation system di sini. Seperti itu, Kak Sasa. Oke, jadi itu bisa dibayangkan rekonsiliasi itu tadi ya, proses tadi dikali 30, misalnya 30. Mabok finance-nya berapa? Saya dengar malah udah 1000-an lagi cabangnya ya, ada yang 100-an, 1000-an. Iya, aduh, ada yang 800 kalau salah. Ada yang 800, itu baru 5 item aja saya yakin tuh udah geger sih begitu tiap bulan ada rekonsiliasi. Iya. Oke. Mungkin deh, semoga teman-teman kebayang ya, apa headache-nya kayak apa, disaster-nya kayak apa ya. Gitu. Oke, nah aku lanjutin ya. Tadi kan gunanya itu tadi dari Bang Ron sebenarnya tadi udah sedikit ngejelasin ya. Maksudnya berarti ini sangat berguna untuk teman-teman yang bisnisnya itu butuh konsistensi dalam hal pricing dan stok ya. Makanya tadi udah kesebut tadi ya sebenarnya cocoknya untuk teman-teman yang punya sistem reseller sama mungkin yang punya sistem kemitraan. Nah, tapi kalau buat teman-teman yang cabangnya banyak tapi sendiri itu butuh juga nggak sih? Atau sebenarnya lebih maksudnya tetap butuh atau sebenarnya lebih beratnya ke yang punya mitra? Nah, kalau yang own, ya artinya yang dimiliki sendiri, ya proses ordering ini sebetulnya berguna untuk melakukan P&L setiap bulan, setiap store. Setiap store itu kan kalau milik sendiri berarti dia harus punya profit and loss perhitungannya. Salah satu dasar perhitungan profit and loss adalah COGS. COGS ini dihitung dari jumlah inventory atau raw material yang mereka punya, yang dia ambil dari head office atau yang dia terima dari head office, kemudian yang dia jual. Nah, perlakuan terhadap own atau milik sendiri itu terkadang malah jadi kayak anak tiri, karena biasanya itu adalah cabang sendiri. Kalau order dikirimin aja, udah dikirim ya, dikirim. Padahal setiap cabang itu kalau kita tidak lakukan rekonsiliasi yang benar, maka impact-nya COGS-nya akan ngaco, cost perhitungan PL-nya akan ngaco, impact-nya itu tersendiri adalah ke performance-nya. Nah, kita akan treat dengan punya automation system seperti Borong ini, maka setiap proses order itu dia akan di-treat seakan-akan mereka itu adalah cabang yang berdiri sendiri atau business unit sendiri. Sehingga transaksinya seperti jual beli, walaupun tidak ada uang yang beredar di antara selama proses pembelian. Tapi lebih untuk memastikan bahwa barang-barang, items atau raw material yang diterima itu benar untuk dia, dicatat dengan benar, sehingga COGS-nya valid. Nah, COGS valid ini penting sekali buat teman-teman retail. Gagal menghitung,
impact-nya itu besar ke bawah karena COGS kan rata-rata itu bisa ngambil sampai dengan 30 ya 30% sendiri angkanya depend on dari makanannya ya bisa ketemu 40% misalnya. Nah itu kalau salah hitung kan laporan keuangannya jelek, jangan-jangan toko yang harusnya kita anggap untung ternyata sebetulnya rugi, salah kayak begitu. Of course di luar benefit itu semua berarti kan ada inventory system yang lebih rapi, baik yang ada di gudang, kemudian stok yang ada di cabang punya koneksi yang bisa dikontrol masing-masing sama head office-nya. Itu benefitnya Kak Sasa. Ini pertanyaannya, ini agak iseng sih nanyanya, boleh ya dikit? Boleh. Ini Silakan. nanya, ini karena kan case-nya terjadi di lapangan sih setahu gue ya. Jadi, oke, kan sebenarnya memang seharusnya yang namanya stok, forecasting dan lain sebagainya itu memang seharusnya ya, idealnya itu diprediksi oleh masing-masing outlet, and then dipesan oleh masing-masing outlet juga. Yang benar gitu yang ideal. Nah, tapi kan pada kenyataannya di lapangan ya, kadang-kadang suka terjadi gini. Ternyata gue salah forecast nih. Aduh, susu gue habis nih. Si Sasa Cafe jual kopi misalnya gitu ya. Sasa Cafe yang di cabang mana? Jembeluit. Aduh, habis nih. Tapi kan gue nggak mungkin gak jual kopi. Karena kafe kan andalannya kopi nih. Tiba-tiba gue nanya nih, gue telepon gitu ya. Si kepala cabang yang di Cimbelit telepon ke yang di Dago, lu masih punya susu, gue pinjem dong, gitu misalnya ya. Nah, itu kalau di mana namanya, kalau di SAS ini sebenarnya satu pertanyaannya ya, ke-track atau enggak. Kemudian kedua, sebenarnya praktek kayak gitu bisa dilakukan nggak di sistem? Oke, nah ini namanya transfer antar cabang. Transfer antar cabang itu adalah sebuah kebutuhan yang sifatnya adalah own ya, milik sendiri, karena kalau dia ke franchisee itu merupakan transaksi itu prosesnya. Nggak tahu, tapi mungkin bisa juga kali ya, nggak tahu deh. Bisa dilakukan, namun biasanya karena pemiliknya beda butuh kesepakatan atas transaksi harga prosesnya. Iya, benar. Artinya kalau kita ngomongin di SaaS itu adalah sebuah kegiatan yang harusnya offline. Karena ada kesepakatan duluan angkanya berapa. Berbeda kalau dia adalah antar cabang sendiri yang memindahkan. Apakah itu possible? Yes, possible dilakukan. Tapi apakah praktek ini bagus atau tidak? Maka ini sebetulnya adalah praktek yang harusnya sangat diminimalisasi. Kenapa? Karena kalau kegagalan men-tracking perpindahan stok antar cabang, ya, prosesnya, terutama kalau teman-teman yang menganut accounting system yang menganut adalah kalau barang itu keluar, maka itu sudah dianggap sebagai cost di cabang tersebut misalnya. Nah itu proses accounting di belakangnya yang akan punya effort untuk melakukan adjustment atas perpindahan barang. Jadi secara operation terlihat mudah, mungkin secara sistem bisa diatasin, artinya bisa difasilitasi, tapi secara rekonsiliasi accounting system di belakangnya itu sesuatu yang ada effort. Jadi ada jurnal balik, adjustment, prosesnya. Karena accounting system kan dia menganut mesti mengacu kepada standar akunting SAK. Nah, standar akunting ini tidak bisa sembarangan, jadi nggak bisa bilang bahwa ya udah pindahin aja atuh kayak gitu, nggak bisa dia. Ada proses yang harus diikutin di accounting karena menyangkut audit keuangan. Jadi harusnya hal seperti itu sesuatu yang harus sangat dihindarin. Ini artinya penting buat teman-teman foodpreneur melihat jumlah stok yang benar. Nah, kenapa biasanya terjadi seperti itu? Karena antara POS system yang melakukan penjualan atau laporan penjualan itu sendiri sering sekali tidak punya alignment yang rigid atau yang baku sebagaimana laporan dari seperti keuangan atau sebuah sistem SCM yang menunjukkan rigid bahwa benar cabang ini mempunyai stok sekian banyak dan sekian rupiah. Itu sistem ya. Ada 3 sistem yang berdiri. POS di depan menghitung penjualan, kemudian yang di belakang yang menghitung stok, keuangan, accounting,
Dan satu lagi yang di tengah SCM system yang mengelola proses perpindahan, pembelian, kemudian stok ya bergerak antar head office, warehouse dengan si cabang itu sendiri, Kak Sasa. Jadi moga-moga malam-malam nggak berat banget nih ya. Nggak apa-apa, ini tuh tenang aja. Ini kan sebenarnya teman-teman yang mungkin baru masuk ya. Tenang aja, ini rekamannya akan ada terus kok di IGTV-nya Foodies. Di IGTV-nya Instagram Foodies. Jadi, gini. Mungkin kalau sekarang agak-agak bingung ya, nanti diulang lagi aja. Biar nggak bingung. Nanti, maksudnya buat teman-teman nanti diputar ulang lagi aja gitu, kalau bingung ya. Gitu, kan bisa pokoknya kan tetap akte, nggak akan dihapus sama Foodies ya. Oke, nah terus kita lanjutin ya. Jadi tadi kan intinya sebenarnya berarti pertanyaan iseng gue tadi jawabannya adalah kalau ditanya bisa dilakukan atau enggak, bisa ya sebenarnya. Tapi highly recommended not to do. Intinya gitulah ya. Karena menimbulkan headache-nya itu bukan cuma di satu divisi, tapi 3 langsung sekaligus. Iya, agree. Sangat tidak rekomen buat terjadi. Ya. Karena mungkin tadi ya, karena ini kita bicara yang cabangnya banyak banget kali ya. Mungkin cabangnya 10, cabangnya 30. Kalau cabang 1 sama 2 ya udahlah ya. Nggak perlu pakai SAS juga bisa lah. Itu kayaknya masih ke handle lah. Apalagi kalau cabangnya punya sendiri, ya lebih simpel deh. Ya. Nah, oke. Nah, terus coba aku lanjutin ya. Siap. Jadi sebenarnya tadi kalau gua boleh sedikit agak summary ya. Jadi sebenarnya si SAS ini bisa dipakai sebenarnya kalau kaitannya dengan bisnis kuliner ya. Itu bisa dipakai untuk teman-teman yang punya satu sistemnya reseller, gitu kan? Karena dia bisa mengatur pricing dan stok dan konsistensi pricing dan stok. Yang kedua itu yang sistemnya kemitraan, sama yang ketiga itu adalah yang punya own cabang sendiri ya, own outlet. Nah, karena sebenarnya walaupun bicara own outlet, walaupun punya sendiri, tapi yang tadi suka dianaktirikan gitu, jadi kayak dikirim-kirim aja. Padahal sebenarnya SAS ini sangat berguna banget sebenarnya untuk membantu menghitung performance masing-masing outlet. Benar ya tadi ya, agar COGS-nya, PNL-nya nggak ngaco, sehingga performance-nya juga akan sesuai dengan apa yang terjadi. Oke, nah sebenarnya gini sih Bang, pengen nanya juga ya, sebenarnya kalau tadi kan udah ngomonginnya panjang lebarnya itu kalau yang punya sendiri on outlet. Nah, ada nggak Bang contoh implementasi untuk teman-teman yang punya kemitraan seperti apa? Maksudnya pain point-nya di mana, bisa cerita nggak Bang? Oke. Nah, sebetulnya kalau di level kemitraan itu sendiri kan biasanya mereka punya level. Jadi misalnya atau reseller atau mitra ini ya? Mitra. Jadi misalnya outletnya banyak tapi mitra. Franchise begitu ya? Ya, franchise. Ya. Nah, begitu kita ngomong ke sistemnya kemitraan, sebetulnya kan adalah yang mesti teman-teman ingat sebagai franchisor atau pemilik brand adalah one of your revenue itu datang kan dari raw material selling angkanya. Kemudian itu yang pertama. Jadi revenue Anda datang dari raw material. Yang kedua, raw material itu sendiri adalah representasi dari your brand. Artinya standarisasi. Penting untuk memastikan bahwa your franchisee membeli atau menggunakan raw material yang standar sesuai dengan yang dimiliki oleh franchisor itu sendiri. Ketiga, ya, kalau kita ngomong ke mitraan, ini adalah tentang fulfillment sustainability warungnya atau store-nya, apalagi jika jauh. Artinya belum tentu seluruh list of raw material itu available di area di mana store itu berada lokasinya. Nah, atas dasar 3 ini, teman-teman kan harus secara konsisten menyediakan, kemudian memastikan, membuat katalog, bahkan menentukan misalnya kalau menunya nasi goreng, teman-teman harus pastikan bahwa your franchisee bisa dengan mudah mendapatkan, mencari, dan memenuhi kebutuhannya atas raw material menu tersebut. Kan sangat aneh misalnya kalau teman-teman jual nasi goreng, kemudian teman-teman bilang bahwa
Kalau nggak ada ya cari sendiri aja deh, misalnya kayak gitu prosesnya. That one of course nggak acceptable kan sebagai franchisor. Even though mereka punya mungkin teman-teman membagi atas yang mandatory raw materials, kemudian ada yang opsional, artinya boleh diambil dari you guys sebagai franchisor atau tidak. But one thing for sure, teman-teman harusnya jadi the last resort buat mereka mencari raw materials. Itu kenapa proses katalog sistem SaaS yang bentuknya seperti kayak borong ini menjadi sangat kritikal. Karena in this case, teman-teman harus selalu punya updated katalog. Dan ini kan nggak bisa dilakukan dalam bentuk PDF atau Excel terus-terusan. Itu yang pertama. Kedua, teman-teman juga harus kan mesti memberikan misalnya, let's say you have a new product, new menu launch. Next question adalah bagaimana mereka cara order. Teman-teman biasanya bikin Google Form buat mereka order. Ini khusus ya untuk menu ini misalnya. Padahal dengan menggunakan sistem, teman-teman itu bisa dengan gampangnya menggrouping kalau beli menu ini, mau bikin menu ini adalah produk yang harus dibeli. A, B, C, D, E. Ini linknya order sendiri. Ini kalau mau bikin, kalau teman-teman mau kasih special benefit karena this is new menu, saya kasih deh beli raw materialnya di diskon 5% karena ini new menu buat all mitra. Nah itu kontrolnya kalau manual setengah mati itu di finance, di operation, bahkan di purchasing sendiri. Nah itu fungsinya dari model SCM software sebagaimana borong ini. Jadi dia membantu, memfasilitasi, mempermudah, mencatat, mengorganize, bahkan mengcustom, mempersonalisasi sesuai dengan benefit kemitraannya, kemudian sesuai dengan kebutuhan program yang lagi jalan, termasuk dengan kebutuhan perusahaan in case kalau teman-teman mau flash out barang, atau kan ada sebetulnya yang seru, tiba-tiba karena store-nya punya 200, saya tiba-tiba ini brand FMCG A, saya datang nih ke Kak Sasa. Kak Sasa kan store-nya punya 200 nih, saya mau dong dibundling sama programnya saya, dapat 1 botol ini misalnya, minumannya saya, for example. Itu saja, kalau kita kirimin begitu saja, efek fraud-nya udah pasti gede. Karena semua yang free items, itu nggak ada yang dicatat di, di POS. POS kan nggak catat free items, for example. Nah, itu artinya fraud-nya tinggi. Ini penting untuk punya satu software atau satu sistem SCM yang bisa mengenali bahwa apapun yang datang ke cabang, apapun yang keluar dari head office, baik itu ke own, ke mitra, semua pergerakannya it's trackable. Teman-teman tahu apa yang keluar. Jadi pada saat direkonsiliasi antara di belakang sama di POS, itu udah pasti bentuknya ngobrol. Artinya udah pasti match. Itu case-nya. Dan mitra itu headache-nya yang saya mesti ingetin adalah that's your mitra. Jadi artinya you don't own ya 100% control sama mitranya. Always remember that one. So kalau nggak punya pencatatan yang rapi, potensial dispute-nya sangat tinggi sekali. Itu yang mesti teman-teman ingat pada saat teman-teman masuk ke posisi kemitraan atau ke posisi franchise base. Pencatatan, kemudian pembukuan yang rapi, itu menjadi sebuah standar bahwa your franchise itu merupakan franchise yang mumpuni, yang mampu untuk mengelola franchisee yang dalam jumlah banyak. It's about business sustainability in short. Ya. Berarti ya itu tadi sih ya. Ya kebayang lah ya headache-nya kayak apa gitu. Yang sering banget kejadian sih kalau banyak banget cabangnya yang itu tadi ya. Bundling produk yang mungkin gak ada harganya tadi ya. Yes. Itu sering banget, tiba-tiba hilang lah, tiba-tiba apa. Udah pasti. Nah oke Bang, ini sebelum kita lanjutin, ini aku mau ada sedikit info tentang kelas foodies, nggak apa-apa ya? Silakan. Oke, nah buat teman-teman, ini sebenarnya ada kelas foodies, udah aku pin juga tadi. Sebenarnya sekarang tuh kita sebentar lagi, sebenarnya tepatnya
Pelaksanaannya itu 16 sampai 17 Juli. Jadi ini udah hari-hari terakhir. Kita ada 2 months program. Itu program 2 bulan keuangan bisnis kuliner. Nah, teman-teman harus daftarnya. Kenapa harus sekarang? Karena pelaksanaannya udah sebentar lagi. Jadi pastinya harga khususnya harusnya juga sebentar lagi dari teman-teman. Nah, kenapa harus ikut gitu kan? Karena ngomongin tentang online class ini adalah waktunya untuk cek kesehatan darah bisnis Anda. Pastikan umur bisnis kuliner Anda sepanjang mungkin dengan sistem manajemen keuangan yang benar, terpisah dari keuangan pribadi, dan bisa Anda lihat berapa untungnya atau bahkan setiap bulan merugi tapi kita nggak sadar. Dan itu sering banget kejadian. Nah, Agree. Bener kan? Nah, jadi Iya. Ya ada Andre. Ada Andre baru kebaca. Oke, nah terus jadi teman-teman jangan lupa 2 months program ini ada kelasnya dan juga ada grup mentoringnya. Jadi e-course ini ada ada online kelasnya, dengerin si pembicaranya, kemudian ada juga nanti grup mentoringnya. Nah, yang ngebawain itu ada Yusak M. Yahya, founder dan CEO Serasa Food, International Certified Financial Modeler, Business and Finance Advisor. Daftarnya kemana? Itu bisa lewat ke www.foodies.id, nanti ke program, di sana ada semua. Atau bisa juga langsung nanya-nanya, kan teman-teman kadang-kadang kalau di website nggak bisa ngobrol. Nah, ini bisa juga langsung WA ke CS-nya Foodies, itu sebentar aku baca nomornya ya, mana ya, sebentar. Nomornya itu di 080, salah ding. Nanti pokoknya di WA-nya Foodies lah yang biasa. Ada di linknya Foodies ya. Jadi teman-teman langsung daftar ke sana. Oke, aku pengen lanjutin tadi. Abis selesai ngomongin headache-nya mitra berarti ya. Yes. Ngomongin headache-nya mitra. Nah, berarti, sebenarnya gue mau nanya lagi nih. Berarti kalau misalnya di SAS ini, mitra itu, ini tadi kan lagi ngomong dari pemikiran dari sisinya, angle-nya head office atau pusat atau orang yang franchisor lah bisa dibilang ya. Nah, sekarang gue lagi pengen ngomong dari sisi mitranya. Nah, jadi kalau dari point of view mitranya ya, misalnya jadi mitra ini ngebuka sistem SAS-nya itu apakah kayak gimana sih? Maksudnya apakah kayak e-commerce, pesan-pesan atau gimana ya? Siap. Nah, saat ini interface yang paling familiar, yang semua, mungkin bukan semua ya, majority orang ngerti, itu adalah bentuknya marketplace, interface-nya. Karena setiap orang biasanya sudah pernah belanja minimum kayak Facebook Marketplace, IG Marketplace, atau marketplace lain yang ada di Indonesia, for example. Nah, karena itu adalah interface paling mudah, maka Borong itu meletakkan interface proses ordernya persis kayak mereka lagi belanja di marketplace yang terkenal itu. Sesimpel itu. Jadi mereka cuma tinggal pilih produk, kemudian dia beli, dia check out. Jadi masa lalu SCM software yang sifatnya kalau kata orang itu setan aja pusing gitu ya, ngelihat interface-nya. Nah, sekarang itu udah dipermudah banget. Jadi begitu lihat udah langsung kebayang, belajarnya mungkin less than 20 minutes mestinya sih sudah langsung ngerti segala prosesnya. Tapi saya sebetulnya mau highlight yang Kak Sasa bilang tadi. Kalau sebagai mitra atau sebagai kepala cabang misalnya, atau sebagai reseller, kalau saya punya franchisor atau saya punya principal menggunakan software system seperti Borong, apa sih untungnya? Nah, itu. Pertama adalah begitu saya sebagai mitra, berarti saya akan punya dashboard sendiri. Saya punya dashboard sendiri, saya bisa melihat historical belanja saya sendiri. Saya juga bisa lihat statement of account atau keuangannya, status keuangan jual belinya saya dengan ke franchisornya saya. Kenapa ini jadi penting? Karena ini adalah cara teman-teman mitra untuk mengontrol your performance, mengontrol keuangan Anda, sebagaimana tadi yang ngomongin pelajaran keuangan bisnis ya. Kemudian berikutnya adalah buat mengontrol status stoknya teman-teman sebagai foodpreneur yang memegang franchise. Kalau teman-teman
tidak punya kesatuan data yang sama antara teman-teman dengan franchisornya, kemungkinan konflik dispute-nya tinggi, yang artinya akan punya impact sama teman-teman sendiri punya operasional sehari-hari. Jadi teman-teman akan punya account sendiri, teman-teman juga akan bisa interaksi dengan semua yang ada, teman-teman lihat historical, kemudian teman-teman bisa tarik datanya. So in short, if you find your franchisor principal punya SCM system ya seperti salah satunya Borong, maka your business itu seharusnya bisa dikelola menjadi jauh lebih efektif dan bisa berguna untuk memastikan bahwa saya punya franchisor, ternyata itu sudah memiliki sistem supply chain yang sustainable. Itu dari kita ya, ingetin buat teman-teman foodpreneur Kak Sasa. Berarti bisa nge-track lah ya intinya ya, nge-track dengan sebuah nge-tracknya itu, tapi nggak harus nge-trackin email satu-satu, intinya gitu lah ya. Agree, betul. Jadi headache yang namanya email-email itu udah bisa dibilang bye-bye deh. Atau WA-WA-an gitu kan, mabok. Waduh. Tuh ya. Biasanya tuh ada WA group begitu ya kan, WA group order. Aduh, udah deh. Carinya setengah mati udah. Iya, kebayang. Nah, oke. Nah, ini satu juga yang gue pengen tanya ya, gini. Jadi, tapi sebenarnya kalau di SaaS-nya ini ya, sebenarnya possible nggak kalau misalnya prinsipal ya, pengen nge-custom, karena gini, kadang-kadang kan mitra misalnya ya, mitra yang ada di mana namanya, Kalimantan misalnya, sama di Jakarta, of course itu kan pricing-nya harusnya beda ya, bener nggak ya? Bener lah ya, betul, gitu kan. betul. Nah, kalau pakai SaaS ini possible nggak? Atau misalnya gini lah, nggak usah ngomong jarak lah, misalnya gini, ada satu mitra gue misalnya yang dia tuh satu mitra tapi dia punya outletnya 10 misalnya. Gitu. Tapi ada satu mitra yang punya outletnya cuma 1. Nah, itu kan pastinya harusnya perlakuannya kan beda. Possible nggak sih kalau gue nge-custom misalnya ya, untuk mitra ini, karena dia selalu ngambil minimum kuantitinya sekian, jadi gue ngasih dia harganya mungkin aku bedain sama yang punya outletnya 1. Tapi kan pengennya kalau bisa secara sistem, si yang 1 ini nggak bisa lihat ya harga yang punya 10 outlet. Nah, itu bisa nggak? Oke, that's good, very good question, Kak Sasa. Jadi memang kalau udah ngomongin franchise bisnis, teman-teman mesti ingat, your business itu nggak cuma kelola restoran. Your business itu sudah mulai ngomongin dengan mengelola your retailer atau your mitra. Artinya di sini perlu yang namanya customer relation management, atau teman-teman mestinya udah mulai ngobrolin tentang loyalty program, for example. Yeah. Nah, biasanya secara manual, teman-teman itu ingetin finance. Kalau Cici A yang order, itu dikasih diskon 5% ya, karena dia udah punya 10 cabang, for example, kayak begitu. Dikasih tanda modelnya. Kemudian kalau si Anu, enggak ya. Kalau yang itu dikasih ongkirnya bebas deh, karena nggak apa-apa, dekat sama kita. Misalnya kayak gitu. Yeah. Nah, itu 1, 2, 3, oke. Ketemu 30 udah susah prosesnya. Iya, asal udah mulai makin banyak tuh udah mulai repot deh. Belum lagi ngomongin konsistensi atas dasar apa Cici ini dikasih 5%, kenapa yang itu nggak bisa misalnya. Justifikasinya tiba-tiba jadi rumit. Nah, SCM system kayak Borong ini, dia akomodir sampai dengan proses membuat spesialisasi benefit. Artinya, karena ini closed loop. Jadi kalau closed loop itu kira-kira kayak begini. Closed loop marketplace. Jadi ini bukan marketplace yang berbentuk keluar. Borong itu adalah SCM system yang bentuknya marketplace dan closed loop. Artinya, kalau Kak Sasa mau adalah mitranya saya, atau saya adalah mitranya Kak Sasa, maka saya harus terdaftar di Kak Sasa dulu. Itu yang pertama. Jadi saya sebagai mitra, Kak Sasa bikinin account tentang saya sebagai mitra. Ini Ronald adalah mitra di Surabaya. Nah, waktu bikin account-nya, Kak Sasa akan tentuin, ini Ronald karena punya 10 cabang, ini boleh nih, apapun yang dia beli, diskon 5%. Itu udah basic benefit-nya Ronald modelnya. Nah, itu adalah kemampuan di proses SCM system itu sendiri. Jadi, SCM system di dalamnya salah satunya adalah kalau memiliki
tiering pricing atau tiering benefit yang bertingkat modelnya. Nah, itu sangat kritikal. Nah, kalau itu ada, begitu saya dapat credential account dari Kak Sasa, saya login. Maka saya akan melihat, bertransaksi, kemudian produk, katalog, itu yang hanya buat saya. Dan akan berbeda kalau misalnya orang lain login, menggunakan akunnya, dan tidak mendapatkan benefit seperti saya. Maka dia akan login dan melihat pricing, produk, dan benefit yang berbeda. Nah, itu good news-nya kalau yang sifatnya closed loop marketplace. Jadi, sistem ordernya pun bisa dibikin sampai tiering level terendah, yaitu individual mitra prosesnya Kak Sasa. Dan ini critical, apalagi kalau udah ngomongin sama finance, ngomongin sama operation atau yang ngurusin kemitraan, supaya jangan berantem. Jadi, kalau dia kasih benefit sama si Cici A, pastiin Koko B mesti dapat. Nggak tahu. Mesti dapat. Nggak tahu. Ya, mesti dapat. Atau malah nggak tahu kayak begitu kan. Jangan sampai tahu, misalnya kayak gitu. Nah, itu adalah proses mengcluster. Nah, borong akomodir sampai dengan ke tier terkecil itu, Kak Sasa. Oke, nah ini teman-teman, aku buka dulu pertanyaan kali ya, gitu sebentar. Siap. Aku buka dulu pertanyaan. Ini kayaknya tadi dia nanyanya pas awal-awal sih. Bentar. Oh ini good question juga yang kayaknya harus dijawab nih. Kak, untuk jualan makanan yang sistem dropship seperti snack, ada perbedaan nggak dalam mengatur supply chain-nya? Oke. Kayaknya supply chain sih. Tapi cobalah dijawab, apakah bisa kalau dari SaaS ini dropship dan lain-lain itu sebenarnya possible nggak diatur di sana? Oke. Jadi kalau ngelihat proses dropship, kemudian model kayak reseller, sebetulnya kan adalah satu model yang kurang lebih sama. Prosesnya adalah memiliki barang orang lain, kemudian memesankan untuk orang lain modelnya. Sehingga dia tidak mengelola inventory sendiri, tapi dikelola oleh inventorinya oleh si pemilik brandnya. Apakah ini bisa menggunakan model SCM seperti ini jika teman-teman foodpreneur sudah memiliki banyak sekali atau jumlahnya mulai banyak ya. Let's say saya nggak bisa bilang apakah 10 itu banyak, tergantung sama teman-teman punya SKU sama kesulitan di internal sendiri. Jadi bisa jadi 10 itu sudah cukup banyak kalau teman-teman harus kontrol semuanya dari awal sampai akhir. Karena pada saat seperti itu udah pasti harus pakai sistem. Otherwise nanti orang order kapan, barangnya dikirim kapan, dan itu jadi masalah. Jadi back again, if your business butuh konsistensi atas order, pengiriman, pricing, punya SLA untuk memastikan bahwa your services ke your reseller, always remember, kegagalan buat menservis your reseller atau your dropshipper itu akan punya impact mereka gagal servicing mereka punya customer. Yang artinya will be fire back to you as a principal. Always remember that one. Jadi of course, yes. Jawaban singkatnya. Jadi terakomodir ya sebetulnya ya? Iya. Oke, nih. Tadi kan nanyanya dropship ya. Nah, ini ada lagi yang nanya, accommodate barang retur nggak? Iya. Nah, iya ya, pastinya ya. Ya nggak apa-apa dijawab aja. Kalau kita udah ngomongin supply chain management, ya, artinya software itu sendiri tidak cuma ngomong single way, artinya satu arah, dikirim sampai nyampe modelnya. Tapi juga harus punya capability buat untuk misalnya dispute, barang harus di return middle-nya. Tapi ada juga dispute, barangnya nggak usah di return misalnya. Kenapa? Karena itu bukan tipe barang yang kalau di return itu bermanfaat juga buat sama prinsipal. For example, kalau dia barangnya sifatnya fresh good misalnya, atau kalau barangnya pecah, rusak gitu, you don't need to return, cukup foto barang bukti, kemudian tulis dispute prosesnya sehingga bisa ada adjustment pada saat penagihan. Nah itu software yang mengatur supply chain harus bisa kontrol sampai dengan ke sana, Kak Sasa.
Oke, nah ini oh ya tinggal 10 menit lagi. Sebentar. Siap. Nah, tadi udah nanya tentang custom bisa. Nah, pakai sistem aku coba lihat lagi ya. Coba ada lagi nggak nanya? Hmm. Ini kayaknya agak basic sih pertanyaannya. Tadi Koran sempat ngomong tentang apa kayak pakai Gmail, tapi ini just clarify aja ya. Tolong di-clarify aja lah. Ini pertanyaannya gini. Jadi kalau pakai Gmail untuk masuk ke SAS langsung atau otomatis masuk, Kak? Oh, Di-clarify aja kali ya. jadi karena ini close loop, teman-teman, Foodpreneur modelnya, orang yang bisa bertransaksi atau yang melakukan transaksi atau yang mengontrol transaksi di dalam closed loop marketplace-nya adalah orang yang terdaftar atau yang didaftarkan sama pemilik marketplace-nya. For example, kalau saya adalah warung nasi A, kemudian saya pakai softwarenya Borong SaaS-nya, maka saya akan punya marketplace namanya warungnasi.a.store.borong.co.id. Kemudian saya punya mitra, itu saya langsung bikinin account. Sehingga waktu dia buka ke website tadi warungnasi.a.store.borong.co.id, dia tinggal login dari kredensial yang saya udah bikin sebagai franchisornya. Jadi ini bukan sifatnya public marketplace karena ini B2B, sifatnya harus closed loop, controllable. Dan ini sangat berguna buat teman-teman control your business tanpa harus takut misalnya pricing infonya bocor kayak begitu. Ya. Karena sifatnya closed loop. Ya. Jadi on short answer itu sebetulnya nggak bisa ya kalau punya Gmail. Nggak bisa jawabannya. Karena ini kan sebenarnya memang harus ibaratnya apa ya, kayak janjian lah ya sama si prinsipalnya. Kalau kita sebagai mitranya, kita harus dapat aksesnya dari prinsipal. Kalau prinsipalnya ya dia harus kasih aksesnya ke teman-teman yang mitranya dia atau resellernya dia kan. Atau kalau outletnya punya sendiri, siapa misalnya kayak outlet manajernya misalnya. Iya, betul. Oke, nah ini tiba-tiba jadi banyak yang nanya, nggak apa-apa lah ya. Siap. Ini sebenarnya ini mau ditanya di akhir tapi nggak apa-apa. Ini karena ada yang nanya sekalian aja. Cara berlangganannya gimana, Kak? Menarik nih, apalagi ada front store. Siap. Nah, kalau Borong ini karena sifatnya B2B, teman-teman bisa DM aja di IG-nya Borong Indonesia. Nanti tim experience-nya kita akan reply untuk setup atau kirimin introduction deck-nya. Paling nggak teman-teman jadi tahu cara menggunakannya, atau paling tidak jadi tahu dulu kira-kira Borong itu seperti apa. Kedua, teman-teman juga bisa via WhatsApp ya, 0818 Borong. Borong itu artinya 267664. Jadi 0818 Borong. Borong itu 267664. Just WhatsApp ke sana, nanti kita punya experience, akan respon, kemudian kasih teman-teman buat perkenalan, introduction. Borong itu seperti apa. Itu cara paling gampang. Ada di Instagramnya juga ya, WhatsApp-nya, nomornya. Oke. Jadi teman-teman bisa langsung di-follow aja deh, biar gampang ya. Di-follow aja @borong-Indonesia-nya, gitu, di-follow aja, kemudian nanti bisa di DM atau bisa juga klik di link-nya mungkin ya, ada WhatsApp-nya. Jadi bisa tanya-tanya langsung ke sana. Nah, oke Bang, ini sebelum kita lanjut lagi ya, sebelum kita tutup. Ini aku mau ngasih tahu, tadi kan udah janji ya, akan ada 10 kaos nih dari Borong ya, buat teman-teman yang udah nonton. Nah, gimana cara dapetinnya? Nah, sebenarnya kita selalu punya ritual, itu kalau IG Live itu selalu ada foto bersama. Ntar aku off dulu. Nah, jadi teman-teman jangan lupa di print screen, sebentar lagi kita bergaya foto bareng dulu, aku sama Bang Ronald. Di print screen, kemudian di post di IG story masing-masing. Jangan lupa tag ke @foodies.id sama @borongindonesia. Nah, kalau mau naro kayak summary-nya boleh gitu. Tapi kalau enggak pun nggak apa-apa. Tapi jangan lupa di print screen, kemudian di tag ke @foodies.id sama @borongindonesia.
Kalau mau pakai hashtag juga boleh, Foodies on Sharing. Nah, nanti teman-teman dari Foodies itu akan memilih 10 pemenang beruntung. Nanti akan dihubungi by DM ya. Nanti akan dapat 10 kaos dari Borong. Oke? Kita bergaya dulu ya. Ayo teman-teman jangan lupa di print screen. Siap. Oke, aku mau juga. Thank you. Oke, semoga udah ke-capture ya teman-teman. Jadi jangan lupa, aku ulangin sekali lagi ya, untuk dapetin 10 kaos dari Borong, itu teman-teman print screen, kemudian post di IG story masing-masing, tag ke foodies.id dan tag ke @borongindonesia. Nanti 10 pemenang beruntung itu akan dihubungi oleh teman-teman Foodies, dan nanti akan kalau diumumin sih enggak ya, tapi pasti teman-teman akan dihubungin sama tim dari Foodies untuk dapetin kaos Borong Indonesia. Nah, Bang, ini sebelum kita tutup ya, boleh dong minta closing statement dong? Boleh. Buat teman-teman foodpreneur, saya cuma mau kasih summary aja. Apapun your business, kalau sudah ngomongin cabang mulai makin banyak, always remember 5S ini ya. Ingat-ingat yang 5S ini. Satu adalah source. Di mana beli barangnya. Siapa. Itu mesti diingat. Terus yang kedua, mesti ingat yang namanya skill. Barangnya itu jumlahnya kalau bisa dibeli banyak apa enggak. Jangan sampai kejadian punya cabang 40, barangnya cuma bisa, suppliernya cuma bisa supply sampai 1 aja. Itu yang kedua. Ya. Terus yang ketiga, sustain enggak? Apakah barang atau menu atau raw material itu ada terus enggak? Jangan kayak kejadian kasus mangga dulu. Ada jumlahnya banyak, source-nya ada, skill-nya banyak, tapi nggak sustain. Cuma ada pas pada saat musim. Rontok semua kan, begitu nggak musim dia. Terus ingat yang keempat adalah shipment. Shipment ini artinya ingat, barangnya bisa dikirim nggak? Dikirim pakai apa? Ada nggak transportasi ke sana? Itu teman-teman mesti ingat. Kemudian terus teman-teman ingat lagi yang namanya storage. Storage ini adalah begitu nyampe, nyimpennya pakai apa? Kalau gagal mengingat ini, teman-teman akan berantakan di prosesnya. Of course, ada satu lagi S yang teman-teman bisa ingat, yaitu sistem. Jadi artinya begitu 5S tadi itu beres, teman-teman udah bisa selesaiin atau smooth semua prosesnya menggunakan sistem. From me, dari saya, Ronald Sipahutar, Borong Indonesia can help you buat SCM sistemnya. Itu yang dari saya. Ditunggu. Oke. Ditunggu. Oke, Bang. Intinya gini lah ya. Nanti pokoknya itu tadi, nih aku coba ulangin dikit. Pokoknya ada 5S, 5S plus 1 kalau gue nyatetnya. Jadi ada ada source dari mana asalnya, barang scale, kemudian ketiga ada sustain, yang keempat ada shipment, yang kelima ada storage, dan plus satunya itu adalah terakhir itu adalah sistem. Bener ya? Iya, benar. Oke, kalau gitu ini agree Bangda. Kenapa sih dipanggilnya Bangda? Baru tahu gue. Banyak bener panggilannya. Siapa yang manggil nih? Nggak tahu, dari tadi ada itu Bangda. Mungkin dari circle of friend tertentu lah, kan banyak bener nih kayaknya circle of friend-nya. Oke, kalau gitu untuk malam ini kayaknya udah cukup hampir sejam, 1 menit lagi pastinya nih begitu closing kayaknya beres sejam gitu. Oke, buat dari aku mewakili Foodies, terima kasih banget untuk Bang Ron yang udah mau udah mau meluangkan waktunya 1 jam untuk sharing buat teman-teman foodpreneur. Terima kasih juga buat teman-teman foodpreneur yang udah stay tune, udah mendukung terus Foodies on Sharing. Akan lebih asik lagi kalau misalnya teman-teman dibagikan lah ilmunya ke teman-teman yang lain, gitu bisa karena kan kami juga punya banyak channel ya, selain dari IG kita juga ada Foodies channel Telegram, itu di t.me/foodies.id, itu juga sharingnya itu bahkan setiap hari kita ada hal baru yang kita posting gitu kan. Nah, jadi teman-teman jangan lupa untuk selalu pantengin terus IG live-nya Foodies, karena kita akan ngundang berbagai speaker-speaker yang pastinya itu akan menarik, dan pastinya saya akan usahakan pastinya berguna buat teman-teman untuk bisnis kulinernya.
Oke, paling segitu dulu dari saya dan semoga sharing Bang Ron hari ini pasti berguna buat teman-teman foodpreneur dan dan pastinya pengennya itu akan balik lagi jadi berkahnya untuk Bang Ron juga dan juga Terima buat kasih. teman-teman tim Borong Indonesia. Oke, segitu dulu dari saya. Selamat malam dan sampai ketemu di Foodies on Sharing selanjutnya dan maju terus bisnis kuliner Indonesia. Selamat malam.